Apa? Yuk buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan. Jadi, apa sih tema kita pada siang ini, Alifah? Jadi tema kita pada hari ini adalah penerimaan mahasiswa baru atau info penerimaan mahasiswa baru. Jadi yang ingin bertanya mengenai sistem penerimaan baru mahasiswa baru yang ada di UIN Palopo bisa bergabung di live kami. Nah, buat teman-teman ada tidak yang dari mahasiswa baru jalur apa sih, Alifah? Jalur SPAN ya. Iya. Jalur SPAN, ada jalur UMPTKIN. Jalur mandiri dan masih banyak lagi. Dan tentunya kita ini terbuka lagi pendaftaran jalur mandiri ya, Iya. sampai tanggal 7. Betul sekali. Sampai tanggal 7 ya, Alifa? Iya, sekali, betul. Kakak. Sampai tanggal 7 loh. Nah, buat teman-teman ini yang masih bingung nyari kampus, di mana sih kampusnya yang unggul dan betul. sudah negeri keislaman, itu ada di Palopo loh, tidak perlu keluar daerah. Teman-teman bisa mendapatkan Di kampus terbaik di seluruh raya itu, yaitu UIN Palopo. Betul tidak, tentunya. Alifa? Betul sekali. Instagram. IG. Nah, kenapa? Oh, kenapa enggak? Kenapa enggak full screen? Kenapa enggak full screen, Kak? Ya, bentar ya, kita lagi masih proses perbaikan ini. Ya. Ya. Apa lagi mau dibahas, Alifah? Oh, tentang mungkin keseharian di UIN Palopo seperti apa kampusnya dan bagaimana fasilitasnya. Ya, jadi Alifa, jadi di UIN Palopo itu ada, kalau untuk fasilitas dia sudah lengkap ya. Ya, Ada betul. lab komputernya juga ada. Ada. Terus medianya juga ada. Di UIN Palopo itu ada 4 fakultas ya. Ya, Yang benar. pertama itu ada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ada prodi apa saja, Alifah? Ada 4 prodi, Kakak. Oh, 4 prodi. Yang Ya. pertama? Ada bimbingan konseling Islam. Wow. Yang kedua ada komunikasi dan penyiaran Islam. Dan Nah. yang ketiga ada sosiologi agama. Dan yang keempat, Ilmu ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi tentunya. di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini ada 4 fakultas ya, teman-teman. Yap, Terus betul. fakultas kedua itu ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Keguruan. Nah, di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini ada berbagai macam program studi di dalamnya. Yang pertama itu ada program studi bahasa Arab. Terus apa lagi, Alifah? Program studi manajemen pendidikan Islam. Terus tentunya. selanjutnya ada program studi Bahasa matematika, Inggris. bahasa Inggris. Apalagi ya? Terus masih banyak lagi deh. Iya, masih tentunya. banyak lagi. Pokoknya teman-teman untuk cari tahu tentang informasi, scroll aja deh di Instagram UIN Palopo. UIN Palopo. Lengkap loh informasinya di sana. Terus selanjutnya itu ada Fakultas Syariah ya. Iya, Ya, Fakultas benar Syariah sekali. ini pasti anak-anak hukum sudah tahu ini Fakultas Syariah. Iya. Nah, buat yang calon-calon mahasiswa baru, jadi Fakultas Syariah itu ada 3 program studi ya, Alifah. Oke, Apa benar saja banget. sih program studi di Fakultas Syariah, Alifah? Ada hukum tata negara, Ya, hukum hukum tata keluarga negara, Islam. Hukum keluarga Islam, Apalagi satu, Kak? dan hukum apa ya satu? Apa ya? Tata negara. Ayo teman-teman, yang satunya yang lagi nonton, apa sih satunya lagi dari 3 program studi? Oh, hukum ekonomi syariah. Nah, ya benar sekali. Terus selanjutnya itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Islam. Wow. Tentunya dalam program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga banyak program studi. Yang pertama ada program studi ekonomi syariah, yang kedua ada perbankan syariah. Jadi yang ingin bergabung, terus ada manajemen bisnis syariah, dan yang terakhir ada akuntansi syariah. Jadi apalagi, yuk bergabung bersama kami di Universitas Islam Negeri Palopo. Terus teman-teman juga sobat smart harus juga tahu bahwa UIN Palopo ini mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama itu ada perguruan tinggi yang berstatus negeri tentunya. Satu-satunya
perguruan tinggi Seluraya yang berstatus negeri. Terus yang kedua itu ada perpustakaannya itu sudah terakreditasi A loh teman-teman. Terus Wah, apa lagi sih bagus Alifa? sekali ya, Iya Kak. tentunya dong. Terus yang ketiga ada prodi terakreditasi oleh lembaga akreditasi program tinggi. Wow, bagus sekali ya tentunya. Terus ada kampus dengan fasilitas terlengkap di Tanah Luwu dan Tanah Toraja. Wow, Sudah tidak keren. diragukan memang Keren Alifa banget kalau sih. UIN Palopo ini sih. Oh, dan kampus ini juga baru-baru beralih status ya, teman-teman. Ya pasti teman-teman yang ada di rumah itu sudah tahu dia itu sudah beralih status dari yang awalnya STAIN ya, Iya, STAIN, STAIN, terus beralih terus ke beralih ke IAIN, Palopo, terus beralih ke UIN UIN Palopo. Wow, sangat luar biasa ya Dan teman-teman. juga UIN Palopo ini mempunyai fasilitas kesehatan yang bernama Klinik Pratama. Klinik Pratama. Lokasinya itu ada di samping rektorat ya, di Rektorat. sebelah rektorat. Jadi teman-teman yang belum tahu lokasi kliniknya kampus UIN Palopo ada di sebelah rektorat. Terus apa lagi sih keunggulannya dari UIN Palopo ini Alifa? Ada juga yang terkendala biaya. Tentunya di Universitas Islam Negeri Palopo ini teman-teman biaya kuliah terjangkau dengan sistem uang kuliah tunggal tentunya teman-teman. Dan juga bebas akses internet dan masih banyak lagi keunggulan yang lainnya. Jadi kita ini di UIN Palopo ini ada berbagai macam sistem beasiswanya ya Alifa. Yes. Yang pertama itu ada tersedia 250 orang untuk penerima KIP kuliah. Alifa ini penerima beasiswa KIP kuliah ya? Ah, bukan. Oh belum rezekinya teman-teman, mungkin rezekinya Alifa dia di beasiswa lain. Terus beasiswa yang kedua itu ada beasiswa Basnas. Yep. Nah, mungkin di sini yang nonton, yang lagi di rumah atau dimanapun berada, pasti salah satunya ada yang sebagai penerima beasiswa Basnas. Terus yang ketiga itu, sorry teman-teman, terus yang ketiga itu ada beasiswa UPSIIN Palopo atau UIN Palopo. Ya, terus yang ketiga itu ada beasiswa PLN dan beasiswa Kala dan yang beasiswa baru-baru Kala. saja Iya. dibuka ya, Kak dibuka. Feby. Jangan lupa cek linknya, link pendaftaran untuk beasiswa Kala karena saya juga merupakan salah satu peserta penerima beasiswa Kala. Jadi saya ini Alifa, teman-teman, saya bukannya pamer ke teman-teman bahwa saya ingin memotivasi teman-teman bahwa di antara banyaknya orang yang mendaftar beasiswa Kala di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, hanya saya sendiri loh yang lulus di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di beasiswa Kala. Hebat banget ya Kak Feby. Tidak lupa juga dengan 4 teman saya di Fakultas Tarbiyah. Jadi jangan ragu-ragu untuk teman-teman yang ingin daftar beasiswa Kala. Terus selanjutnya ada beasiswa pemerintah daerah. Daerah mana sih Alifa? Daerah Lu Timur. Ya. Jadi teman-teman yang dari daerah Lu Timur tentunya pasti sudah tahu bahwa pemerintah Lu Timur itu menyediakan yang namanya beasiswa Lutim. Jadi untuk khusus untuk ini ya, mahasiswa Lu Timur. Ya. Iya. Iya. Oh. Oke, mungkin Kak Feby bisa sapa-sapa dong teman-teman yang sudah bergabung bersama kita di live ini. Halo teman-teman, pasti nih ada yang mengantuk tapi karena mau sekali nonton live-nya UIN Palopo jadi harus lawan mengantuknya toh? Iya. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman yang gabung di live, jadi ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh dipertanyakan lewat kolom komentar.
Nah, yang juga dari jalur UMPTKIN, jalur Iya, SPAN PTKIN betul, atau betul, jalur mandiri yang baru-baru ini dibuka. Jadi silahkan bertanya atau ada kesusahan-kesusahan yang mungkin adik-adik permasalahkan atau bagaimana, boleh bertanya di kolom komentar ya Kak Feby ya. Ya, jadi kita tidak membatasi kalau ini yang bisa bertanya itu hanya untuk calon mahasiswa baru. Tidak, ini untuk semuanya. Jadi yang mau bertanya silakan bertanya Mi, nanti kita jawab. Ya, sehubungan dengan beasiswanya juga boleh ada Kak Iya. Feby penerima beasiswa Basnas ternyata. Beasiswa Beasiswa Kala. Kala. Oh ya. Maaf ya teman-teman ya. Jadi beasiswa Kala itu dia itu untuk persyaratannya saya rasa ada di akun Instagramnya Yayasan Beasiswa Kala. Nanti cek saja di situ. Di situ ada banyak tata caranya. Nanti teman-teman benar bisa sekali, ikuti teman-teman. prosedurnya. Di Jeddah? Apa lagi yang dibahas? Rosman Hakim. Kak, nah ada pertanyaan. Kak, apa Pertanyaan saja apa yang tuh, harus Kak? dipersiapkan untuk PKK? PKK MB. MB. Oh. Oke, Oke, Alifah, boleh. mau jawab Pi? Mungkin dari kita dulu Kak. Kamu dulu. PKK MB. Ya mungkin di ada dulu tuh apa itu PKK MB. Oh, ospek. Oke. Tadi pertanyaannya Kak? Oh, pertanyaannya itu apa saja persyaratan PKKMB-nya, berapa lama Kak? Kalau biasanya itu untuk PKKMB-nya itu paling sering itu 4 hari ya Alifah. Satu harinya itu pra PBAK, kita menamakannya seperti PBAK. Kalau yang pertama itu pra PBAK, terus hari pertama, kedua dan ketiga itu PBAK-nya. Iya. Jadi yang dipersiapkan itu yang pertama itu mental lah. Iya, benar sekali teman-teman. Banyak itu nanti senior tak garang-garang tapi bohong ji itu. Ya benar, garang-garang tapi baik semua aja tahu Baik semua aja tahu hatinya. Jadi kalau saya rasa itu kesan pertama aku masuk di UIN Palopo itu Iya. anunya PBAK-nya karena benar seru sekali. Yang awalnya dikira takut gitu karena itu senior apalagi namanya garang-garang tapi ternyata Iya. tidak jiwe. Itu lucu sekali, pokoknya seru sekali tuh. Dan lucunya Kak Feby pas pertama awal PBAK ini kan ini pas jam-jamnya ini Kak. Ya Allah. Jam apanya? Jam kumpulnya. Saya sangat kaget gitu loh. Karena jam kumpulnya itu jam 5, jam 6 apa jam 5 ya? Jam 5, harus setengah kumpul. 5 lah. Nah, Ya. dari itu kita harus bangun pagi-pagi dan diteriaki sama kakak senior. Sangat-sangat deg-degan pokoknya. Deg-degan pokoknya awal-awalnya tapi akhir-akhirnya seru-seru Iya, seru gitu. sih. Intinya yang dipersiapkan itu ada dari atributnya nanti Iya, mungkin atribut. ketika mau PBAK nanti akan tersebar di informasi-informasi bahwa dari alat apa saja yang harus disiapkan, mulai dari kostum, atribut Benar dan sekali, lain-lain. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Betul Kak. Kak, kapan wawancara UKT untuk jalur mandiri daerah 3T? Jadi kalau tentang wawancara UKT boleh di ini saja apa dipantau IG UIN Palopo, nanti ada pasti yang di Ya, ada informasi Iya, lebih informasi lanjut yang lebih melalui lanjut Instagram mengenai UIN Palopo. UIN Palopo mengenai uang UKT ya. Iya, betul. Wawancara uang UKT. Pertanyaan selanjutnya ada, nginap gak Kak kalau PBAK nanti? Oh, tentunya, tentunya dong, dong. nginap. Ya masa mau pulang balik kampung, tapi boleh juga sih Ya, tidak kalau mungkin. kampungnya dekat atau bagaimana. Kalau Tapi Akam sih ceritanya, Akam Iya sih sih, istilahnya iya, anak iya. kampung sini. Dia itu tidak itu menginap tapi benar kalau banget. Tapi Dia kalau yang justru jauh menginap. ya nginap dong. menginap dong. Supaya nggak capek ya. Kalau PBAK kan dari pagi sampai sore, jadi capeknya minta ampun. Sudah pasti pulang ke kos, pulang ke rumah, kontrakan, itu. Intinya PBAK itu tidak menginap di kampus Ji, tapi menginap di kos, menginap di rumah, menginap di kontrakan. Iya, benar. Oke, terus selanjutnya kapan ma'hadnya Kak? Ini kalau ma'had untuk angkatannya Alifa angkatan 24 ya? Iya, angkatan Wah, 24. Jadi Alifa ini angkatan 24, jadi angkatan yang sekarang lagi ma'had itu angkatan 24 ya Alifa? Ya benar sekali Nah, Kak. terus kalau kakaknya yang bertanya ini
tentang kapan ma'had, kalau kakaknya ini angkatan 2025, berarti kakaknya nanti ma'had di tahun 2025 setelah PBAK. Nanti ada pembagian kelompoknya. Nanti katanya ma'had itu baru di semester 2 Kak, karena saya juga sendiri ini belum ma'had ya teman-teman. Oh iya. Saya angkatan ke-6 dan insya Allah nanti saya masuk ma'had itu bulan Agustus kayaknya Kak. Jadi informasi untuk ma'hadnya nanti tuh setelah PBAK baru ada informasinya. Terus selanjutnya beberapa hari PKKMB-nya Kak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau PKKMB itu atau PBAK dia itu 4 hari. Yang pertama itu pra PBAK, terus ketiganya itu hari PBAK-nya. Pra PBAK itu untuk untuk kasih tahu apa semua yang harus dibawa pas PBAK. Untuk intinya dia itu kayak seperti kalau kita latihan begitu. Dulu saya pasnya pra PBAK itu dibagikan atribut-atributnya pasnya hari pra PBAK itu Kak. Oh, kirain semester 1 Kak. Tidak. Sama dong ma'hadnya angkatan 6 bulan 8. Oh, ada temannya Liva ternyata di sini angkatan 6. Halo, selamat sampai ketemu ya di ma'had nanti. Seru itu ma'had, seru sekali. Saya sebagai boleh alumni mungkin ma'had. Kak di spill bagaimana kesehariannya pasnya ma'had? Kesehariannya pas ma'had itu kita seperti anak pesantren betul. Jadi teman-teman yang belum merasakan dunia kepesantrenan, nanti ketika ma'had itu terasa sekali vibes-nya begitu ya. Jadi kayak seru sekali dari pagi sampai malam. Yang mungkin di SMA-nya ini mau masuk pesantren karena terkendala biaya, nanti di UIN Palopo bisa rasain pesantren. Berapa hari Kak? Kalau saya dulu sih dia dua gelombang. Yang satu kalau saya itu 15 hari, yang satunya itu 22 hari, nanti sesuai dengan tesnya. Tapi kalau untuk saat ini angkatannya Alifa kayaknya dia rata ya 22 hari. 21 hari 21 hari ya, 21 hari. Dia rata 21 hampir hari. Hampir 1 bulan ya teman-teman. Tapi saya rasa itu sangat singkat waktunya, tidak terasa untuk terselesaikan. Bahkan tuh kalau kayak mau mikir keluar ma'had itu kayak hati kita kayak tidak mau pikir selesai padahal selesai mikir. Saking serunya tuh kalau kayak malam itu tuh kalau mau perpisahan paginya itu anak-anak semua menangis begitu atau buat acara pokoknya seru. Dan saya lihat kalau malam perpisahan ini ada ini ya kayak semacam bakar-bakar ini untuk perpisahan ya. Iya. Ada acara, kadang ada angkatan yang begitu, kadang angkatan. Pokoknya itu setiap angkatan ma'had itu berbeda-beda lah dia anunya, khasnya begitu. Ada lagi pertanyaannya. Angkatan 7 bulan 9 berarti ma'hadnya angkatan 7 bulan 9 nih Kak. Bisa jadi bisa jadi tergantung dari kampusnya sih teman-teman. Karena biasanya terjeda itu hanya 2 atau 3 hari saja. Tapi bulan ini nanti tanggal 1 lagi dimulai Kak. Karena mungkin UAS tergantung dari kampus ya. Ada pertanyaan, berarti apa nih? Terus Kak, kapan bisa pembayaran UKT dan pembayaran ma'had di BRI terdekat? Oh, bisa dong. Bisa. Nanti kode briefanya via akun virtualnya boleh dicek di Edling ya atau Siakan. Ini kan yang ada tuh informasi di akunnya kampus. Benar. Nah, itu kan untuk informasi pembayaran UKT jalur SPAN ya, Liva? Ya, benar sekali. Ya, jalur SPAN itu dia sampai tanggal berapa, Kak? Sampai tanggal 30 sampai tanggal berapa, Kak? 30 ya? Ya, pembayaran UKT dan pembayaran wajib ma'had itu sampai tanggal 30. Di situ sudah ada kode briefanya. Nanti teman-teman untuk caranya bayar UKT itu kalau semisal teman-teman dari Fakultas Fuad sama Syariah, Tarbiyah, Fuad dan Tarbiyah dia itu menggunakan Bank BRI. Jadi kalau teman-teman mau bayar di BRI Link, caranya itu yang pertama itu teman-teman harus lihat kode yang masuk akun di virtualnya dulu. Akun virtualnya dulu ada kode brifa di situ sama NIM-nya nanti sama nomor kartu ujian kayaknya deh. Intinya teman-teman datang di BRI Link tanya bilang, "Kak, saya mau bayar UKT lewat brifa." Nah, nanti di situ pihak BRI Link-nya minta nomornya, nomor virtual akunnya langsung dikasih. Terus dia langsung nanti di situ tertera sendiri nama nama pembayaran uang UKT-nya di situ. Ada nama tersendiri di situ nanti. Kalau hari pertama masuk itu ngapain? Ini pertanyaannya untuk ma'had atau untuk PBAK? Kalau masuk pembelajaran di kuliah, kalau hari pertama masuk itu ngapain? Ya kalau hari pertama masuk di ma'had itu ya seperti biasa langsung diterapkan berbagai aturan, ditanyakan
informasinya lah ini dulu, pembagian kurang informasi. ini ya, kalau hari pertama masuk itu masuk apa ini dulu? Iya, masuk apa? Masuk ma'had kah? Masuk kampus kah? PKMB atau masuk PKKMB ini? kah gitu. Diperjelas dulu. Ini Kapan ada lagi mulai pertanyaan, masuk kapan mulai pembelajaran di masuk kuliah, Kak? pembelajaran di kuliah, Kak? Pembelajaran mulai masuk kayaknya di bulan-bulan September deh kayaknya. Iya, September, karena biasanya orang PBAK itu antara bulan- akhir bulan akhir Agustus Agustus. atau Benar awal sekali. bulan September. sekali. Dia jedanya hanya seminggu terus langsung masuk di kuliah umum atau pertama kuliah perdana. Nah, kalau saya dulu jedanya cuma 3 hari, Kak. Dari PBAK terus jeda 3 hari langsung masuk kuliah. Terus ada pertanyaannya, Liva, Kak, izin tanya, biasanya tes wawancara kapan dilaksanakan? Setelah pengumuman kelulusan biasanya kapan? Oh, Mas, tunggu aja ya. Kayaknya dia hampir 2 minggu lah setelah pengumuman kelulusan. Di atau situ- bahkan sampai iya, 1 bulan satu sih. bulan sih. Ada juga. Intinya intinya Tetap- pihak kampus itu menginformasikan paling lambat ya 2 minggu lah sebelum hari H begitu. Hari H-nya begitu. Jadi selalu cek, pokoknya standby untuk cek terus di akunnya UIN Palopo. Benar sekali. Atau boleh ikuti siaran WA-nya. Iya, siaran UIN WA-nya Palopo. UIN Palopo ada loh di WA. Di Di WhatsApp itu ada siarannya UIN Palopo. Pokoknya tiap hari itu UIN Palopo selalu membagikan informasi di berbagai media sosialnya UIN Palopo. Pokoknya ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya. Jangan lupa follow Instagram-nya, YouTube-nya subscribe juga, dan TikTok-nya juga tentu ada. Benar sekali. Ayo yang ingin bertanya lagi. Kapan mulai masuk pembelajaran di Oke. Ya. Info. Live stream. Berapa nontonnya? 28. Wawancara dilaksanakan. Biasanya kalau wawancara itu dia bawa orang tua ya, bawa wali lah ceritanya. benar. Bawa wali dan juga beberapa berkasnya. Ini kalau jalur SPAN dia tes wawancara juga. Ya, benar Iya, sekali, betul. Kak. Wawancara semuanya kayaknya deh, Kak. Iya, semuanya. Kalau saya dulu angkatanku tuh dia ke jalur SPAN dia tidak. Oh, saya dulu jalur SPAN masih wawancara Masih UKT. wawancara ya? Dan tahun ini juga. Pokoknya teman-teman tunggu saja informasinya. Pokoknya pihak kampus itu akan menginformasikan paling lambat 2 minggu sebelum hari H pelaksanaan. Gitu. Dia cepat di proses informasinya. Tentang hari pertama tadi itu, Kak, mungkin bisa semua. Kalau hari pertama masuk, itu ini kan ngapain? tadi pertanyaannya dari Kak Denim. Kalau hari pertama masuk itu ngapain? Kalau hari pertama masuk PBAK, dia itu yang pra pertama PBAK ya? atau pra PBAK, dia itu yang pertama itu memperkenalkan atau proses perkenalan pertama itu. Jadi dia sudah harus tahu siapa teman kelompoknya, siapa pendampingnya, begitu. Nomor berapa nomor pesertanya, terus yang kalau ketika hari pertama masuk ma'had itu dari pengalaman kita ya, dari pengalaman Belum saya saya sih, sih. Alifa karena Alifa dia belum ma'had. ma'had. Jadi Nanti kalau pertama kali kita masuk di ma'had itu, yang pertama itu kita pasti perkenalan dulu lah dengan lingkungan di ma'had itu. benar sekali. Terus ada yang namanya muaji. Kalau muaji itu dia istilahnya kayak pembina laki-laki. Kalau muajihah itu kayak pembina perempuan. Jadi dia yang sebagai pembina di situ, sebagai orang tua lah di ma'had. Kalau yang pertama sih kalau ma'had dia proses perkenalan dulu sesama muajihahnya, sama teman-temannya, sesama teman kamarnya. Jadi kita di ma'had itu menginap loh teman-teman, namanya juga pesantren, seperti pesantren betul. Terus kalau pertama masuk kuliah, kita akan melaksanakan yang namanya kuliah perdana. Biasanya diadakan di auditorium. Nanti kalau sudah PBAK pasti akan dirasakan. Dan juga ma'had ini kayak banyak orang yang takut, Kak, untuk ikut ma'had. Sama kayak teman kelasku yang takut untuk ma'had, katanya ma'had itu ndak enak, ma'had itu kayak
apa ya, kayak susah mau bangun untuk sholat tahajud dan sebagainya. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Jadi Mahat itu seru kata. Ya dari pengalaman Kak Feby. Dari pengalamanku juga itu pas pertama kali Kak mau Mahat, pokoknya itu banyak sekali ya cerita bahwa takut begini ternyata pas masuk Mahat ternyata itu seru, ndak sesuai yang dipikirkan, ternyata lebih seru, lebih tidak semenakutkan itu tentunya. Kameranya ngezoom Kak. Oh iya, kameranya ngezoom guys. Ndak sih Kak. Terus saya Indah Cahya. Halo Kakak, halo Kak Indah Cahya. kameranya. Berapa kuota untuk beasiswa tahfiz tahun ini Kak? Tahun ini berapa kuota untuk beasiswa tahfiz tahun ini Kak? Oh, di beasiswa Kala itu ada persyaratannya untuk tahfiz ya? Iya, betul. Jadi Kakak boleh share untuk beasiswa Kala. Jadi untuk ini ada yang untuk tahfiz kayaknya ya. Ya, untuk tahfiz dia ada jalur khususnya untuk tahfiz. Jadi nanti kalau mau daftar beasiswa kali itu dia itu ada pilihan mau jalur apa, ada jalur tahfiz, jalur akademik 1 atau akademik 2. Kalau saya kemarin itu Alifa saya itu pakai jalur akademik 1. Jadi saya persyaratannya apa aja itu Kak? Persyaratannya itu IPK lah. IPK, pokoknya IPK-nya harus ada tinggi. minimal IPK Kak di kalau daftar beasiswa Kala? Kalau daftar beasiswa Kala kemarin itu minimal IPK-nya 3,4. 3,4. Oh, lumayan tinggi ya. Iya. Tapi tidak hanya untuk jalur akademik, ada banyak kok jalurnya. Oke. Jadi Lagi deh. Iksan Rahmadi, kamera ngezoom Kak. Oh ya. Silahkan dipertanyakan lagi. Kayak metku bah. Oh, mungkin bisa di ini Kak, di spill kayak dari program studi. Menyala. Kalau teman-teman ada tidak yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam? Ya. Mana nih muncul dulu yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pasti ada prodi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, akuntansi syariah. Pokoknya di situ di Feby, istilahnya Feby ya, singkatannya Feby. Benar banget. Feby, nama aku juga Feby. Cara banget ya. Kadang dipanggil fakultas kalau di absen. Fakultas Feby. Fakultas Feby. Pasti ini Fakultas Feby orangnya jago lincah-lincah sama hitung-hitungan. Iya pasti. sih. Orang tentunya menghitung. Iya, tentunya ya. Cantik-cantik di situ. Feby ini terkenal dengan siswa-siswa yang cantik-cantik kata kakaknya ya. Kalau di Fakultas Usuluddin dia itu terkenal dengan mahasiswanya yang soleha, masya Allah ya. Iya betul. Pokoknya kalau Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu dia ketika kakak ini tuh mahasiswanya paling diperebutkan karena Fakultas Fuad inilah singkatannya Fuad, dia ini paling pokoknya dia serba bisa dakwah ya juga ya Kak, bisa dakwah, bisa digital, bener pokoknya banget. serba bisa. Tapi di fakultas lain juga serba bisa. Fakultas jago juga sih. Fakultas syariah ini dengan hukum-hukumnya pokoknya keren sih. Kalau fakultas syariah sama fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan ini kan guru, pokoknya ini guru ini kan profesi paling mulia. Benar gitu. sekali Kak. Banyak orang yang dari guru itu pokoknya jiwa-jiwanya itu jiwa-jiwa apa ya, pembimbing memang gitu kalau guru. Itu jadi tadi. Enggak bagus ya. Oh, mungkin ini ya untuk yang bertanya tadi tentang Mahat, mungkin Kak Feby bisa spill sedikit persiapan untuk Mahat. Kalau persiapan Mahat itu, kalau untuk Mahat itu dari kasur, spray, tempat tidur pokoknya itu sudah lengkap, terus disediakan ya, Kak? Sudah disediakan semua. Terus teman-teman hanya membawa uang saku lah, sama pakaian, itu saja. Kalau untuk semuanya sudah lengkap di Mahat. Dari segi fasilitas itu dia sudah lengkap, ada lemari, ada kipas anginnya juga ada, terus ada
untuk kasur dan bantalnya juga dia sudah menyediakan kalau di Ma'had. Di situ bagus ini di sini. Mana nih? Jadi dia tidak ada yang pantau di Facebook. Tidak ada curang Facebook. Ya 1,9 untuk Tapi kalau tarbiyah. kalau untuk tarbiyah dia grade 1 itu dia masih ada enggak 400 Masih itu? ada Ya, masih ada grade untuk 1 itu 400. masih 400.000 ya teman-teman. Ada dari grade 2 itu 1 juta, terus Iya, 1,4, benar sekali. terus 1,6 hingga Paling tinggi UKT di Tarbiyah Universitas Islam Negeri Palopo itu 2.400.000 kakak. Iya, paling tinggi. Paling tinggi. Di mana sih mau dapat kampus yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya oke, memadai. namanya juga Ruang kelasnya ruang dilengkapi kelasnya AC, wifi, pokoknya apalagi LCD juga lengkap LCD semuanya. lengkap semua. Terus ada yang bertanya, yang tidak boleh dibawa Ma'had apa saja Kak? Kalau yang tidak boleh dibawa Ma'had itu ya minuman keras. Pokoknya kalau HP itu bener bisa. ya, bisa tapi ada waktu-waktu Ada waktu-waktu tertentunya. tertentunya ketika kita Ya, berkegiatan benar di masjid itu, kita tuh tidak diperbolehkan untuk menyentuh pegang HP. Bahkan Jadi ya HP-nya dikumpul ya Kak. dikumpul. Ya, Kalau benar mau sekali. pegang HP itu ketika di kamar lah, ceritanya di asrama, di asrama. Karena Ma'had juga ini menghafal ya Kak. Iya, menghafal. Ayat-ayat ini ayat-ayat pendek. Benar nggak Kak? Betul. Ini ada bertanya, kapan KIP kuliahnya dibuka Kak? Saya Nanti- dulu pasnya Iya. angkatanku sekitaran bulan 10 deh Kak. Iya. Sekitaran bulan 10 tetap ini saja Kak. Kalau untuk KIP kuliah itu biasanya dia tuh setelah PBAK atau sudah mulai pembelajaran baru Ya. atau semester baru. Nanti di situ sudah ada pengumuman untuk KIP kuliah. Nanti ada informasinya tersendiri untuk pendaftaran KIP kuliah. Apa saja yang perlu betul. dipersiapkan untuk Dipersiapkan. pendaftaran KIP kuliah itu ada semua Kak. Kalau yang ada KIP-nya maksudnya ini kalau ada yang sudah punya kartu KIP. Iya, Ada KIP-nya. Dia Yang tetap- punya dia tetap kartu KIP itu ya tetap daftar Tetap KIP. daftar juga. Karena ada beberapa Ya. mahasiswa yang sudah punya kartu KIP tapi tidak dapat beasiswa KIP. karena tergantung ini sih. datanya dan juga benar surveinya sekali. langsung. Jadi kalau untuk beasiswa KIP ini dia tidak hanya melihat formulirnya saja atau datanya saja, tapi bagian dari pihak dari kampus ini langsung turun ke lapangan untuk survei lokasinya teman-teman yang mendaftar. Ya, langsung disurvei langsung. UIN Palopo keren, oh jelas dong. Siapa sih yang tidak tahu UIN Palopo yang Ya. paling terkeren seluruh raya. Benar sekali. Ekstrakurikulernya apa saja sih? Kak? Ada banyak ekstra di kampus UIN Palopo. Contohnya apa itu Kak? Kalau untuk di dalam kampus ya, kita internalnya kampus saja. Kalau internalnya kampus itu untuk mengembangkan skill dan potensinya kalian itu ada banyak. Yang pertama itu ada Palita TV, ada Duta Kampus, Masya ada Allah. Lebah. Nah, Lebah ini adalah lembaga Debat hukum. debat hukum. Jadi yang hukum-hukum Pintar ini banget ini ya, untuk speakingnya ini speaking, pokoknya. public speakingnya ya boleh Terus ada dicoba. namanya UKK Tinparaga. Terus apa lagi ya? Pramuka, tentunya ada Pramuka. Ada Jadi yang namanya kecintaan banget nih sama organisasi, organisasi pramuka, Pramuka itu boleh tetap ya? ada Masih di- ada di UIN Palopo. Iya, dan terbilang kalau untuk pramukanya UIN Palopo itu sangat keren sih. Ya, keren Dia banget sudah ya. Sudah. pergi ke berbagai daerah. Dan anggota-anggota yang ada di dalam pramuka juga ini berprestasi Betul. berprestasi juga Kak. Terus ada yang namanya itu juga ekstra internal itu, kalau ekstra dia ada UKK Seni Sibola. Nah, yang suka menari-nari begitu itu Nari cocok. tentang musik, Menari, tentang teater musik, teater juga itu ada di boleh UKK bergabung di Seni Sibola. Kalau di Sibola. Palita TV dia itu tentunya itu dia lebih ke media. Media. Pokoknya sih kalau orang di Palita TV juga keren-keren sih. Keren sih. Terus ada Duta Kampus. Nah, Duta Kampus ini dia ini sebagai brand ambasador dari kampus gitu. ya. Ada kayaknya tadi salah satu duta kampus. Fahmi Hidayatullah Maba Maba KIP. Iya, Halo, Masya Allah, ada Maba Maba. KPI. Halo, selamat bertemu nanti ya di KPI. Akreditasi apa prodi PAI-nya UIN Kak?
kalau akreditasi A ya sudah Kak. terakreditasi A, baik Unggul, sekali. baik sekali. Sudah tidak diragukan Mi kalau prodi PAI. Pak ya. Iya, jadi Prodi PAI juga ini salah satu program studi yang sangat diminati ya di Universitas Islam Negeri Palopo, dan merupakan juga program studi yang sangat banyak mabanya. Dan juga tentunya dari PAI ini ada banyak juga mahasiswa berprestasi tentunya di dalamnya. Benar banget. Kak, kalau sudah pengumuman kelulusan UMPTKIN, ada gak lagi tesnya? Tentu ada dong tes wawancara Ya, UKT, betul, nanti betul. di situ nanti ditentukan UKT-nya berapa. Tapi Mulai teman-teman- dari grade 1 sampai grade 4. Tapi teman-teman ini tuh sudah dinyatakan lulus. Sudah dinyatakan lulus Mi sebagai mahasiswa UIN Palopo kalau sudah keluar Mi namanya sebagai mahasiswa yang lulus jalur UMPTKIN. Tapi untuk tes selanjutnya itu hanya ada tes wawancara. Kak, prodi KPI itu bagaimana? Bagaimana itu? Kalau prodi KPI itu tentunya KPI itu singkatan dari komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi Nah, apa saja nih yang biasa dilakukan oleh komunikasi penyiaran Islam Kak? Ada anak-anak banyak. KPI? Terus yang pertama itu ada penyiaran. Teman-teman kalau melihat itu yang namanya penyiar radio, Iya, penyiar benar televisi, sekali, itu biasa dari anak komunikasi. Tentunya anak berita juga ya, Kak. betul, anak dai, orang dai jadi dai Iya, atau daiyah, iya. ceramah-ceramah. Pokoknya kalau kalian punya bakat itu, Nah, punya benar speaking sekali. yang bagus, pokoknya cocok sekali di prodi KPI. Terus Dan juga ini KPI ini dikenal juga sebagai kayak pembuat film. betul. Benar sekali. Ada banyak karyanya anak KPI yang Benar diacungi jempol. Terus di KPI ini ada banyak influencer mahasiswanya. Masya Ada Allah dari ya. fotografer, videografer, ada dari MC juga. MC presenter presenter juga ya. juga, jadi- ya, Masya Allah sekali ya. Kapan tesnya itu Kak? Kalau untuk tes wawancara itu biasanya sekitar 2 minggu setelah pengumuman atau bahkan sampai 1 bulan. Nanti informasinya akan di share melalui akun media sosial UIN Palopo. Apa nih Kak? Kapan match action apa? Kak, Match bulan action. berapa Jadi masuk walid maba? kampus. Kalau biasanya itu paling tidak bulan September. Bulan Ya, September bulan ya. September. Bulan September. September. Bulan 9. Bulan 9. Jadi walid kampus. Kak, kalau astagfirullah. periode pendidikan anak usia Jadi dini- walid kampus, astagfirullah, jangan ya teman-teman. Kak, kalau prodi pendidikan anak usia dini itu apa saja yang dilakukan? Oh, kalau program studi anak usia dini itu dia sebagai guru ya tentunya. Dia itu kalau saya pernah itu jalan-jalan ke program studi PIAUD, di sini disebut kata Ya, PIAUD. PIAUD. Dia itu di PIAUD itu kayak seru gitu, ada seni Iya, tarinya. Masya Allah ya. Pokoknya kayak dia tuh jiwa ke ibunya tuh Keibuan. kena sekali. Pokoknya Kak, kalau teman Iya, ya kalau mau cari calon istri yang baik itu anak PIAUD deh. karena dia itu bisa Keren, merawat keren. dari kecil. Tentunya tidak hanya itu, dia itu kalau untuk skill dari prodi PIAUD itu juga oke. Oke, kalau Siapa siapa ketua ketua prodinya Pak Ika? Pak siapa ya? Ya, apa itulah. Kalau prodi tafsir gimana Kak? Nah, ini prodi tafsir ini Masya Allah banget ya. ya betul. Kalau mau cari anak-anak tafsir ini di Usuluddin Fakultas Fakultas Usuluddin Usuluddin Adab dan Dakwah ini pasti sangat-sangat identik dengan Al-Qur'an Al-Qur'an tentunya. banget. Iya dong. Dia kan Ada Al-Qur'an tafsir Al-Qur'an dan dong. hadis. Iya. Kalau teman-teman ini pasti yang dari pesantren biasanya banyak ini diet, ada tahfiz Quran. Iya. Bahkan di prodi iyat itu ada yang sampai hafalannya 30 juz. 30 juz. Masya Oh, Allah Masya sekali. Allah banget ya. Dia juga kalau enggak salah dia lulus beasiswa tahfiz deh. Pokoknya ada banyak itu mahasiswa dari prodi iyat itu tahfiz 30 juz. Ya, banyak juga yang dari anak-anak tafsir ini yang belum lulus dari ini tapi sudah jadi imam masjid. Ini yang saya sangat kagum banget sih sama anak tafsir ya. Kalau prodi PBI gimana Kak? Nah, kalau prodi PBI ini sih Pendidikan kayak bahasa pendidikan bahasa Inggris. Inggris ya. Kalau pendidikan bahasa Inggris itu seperti diketahui dia itu speak Inggrisnya Englishnya ya. itu oke sekali. Dia itu kalau buat acara itu dia apa ya, Champliss itu ya. Nah, dia itu English Champions. English Champion.
Itu Ya dia baru-baru ini PBI ini sampai- laksanakan iya. English Champions yang sampai ada ke debat ini. ya, pokoknya dia itu kayak kalau kegiatan di PBI itu Meledak, sih, meledak. meledak kalau Pokoknya dia bikin sampai ini. ke luar-luar, Luar-luar. dia bahkan sampai tingkat nasional Lu- itu. Iya. Ini waktu hari debatnya juga sampai lu raya ya Luar raya. untuk kalangan anak SMA. Untuk jalur mandiri SSC Kak, tentang apa biasa tesnya Kak? apa ini? Ilmu dunia. Ya. Kalau PGMI gimana Kak? PGMI Kak. PGMI Pendidikan guru madrasah Madrasah ibtidaiyah. Apa nih yang mau dipertanyakan di PGMI? Ya. Untuk jalur mandiri SEE Kak, tentang apa biasa tesnya Kak? Kalau untuk banyak tesnya bervariasi itu dong. bervariasi tentunya. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya juga, ada matematikanya dan banyak lagi. Nah, ini Ketua Program Studi PAI itu Bapak Dr. Andi Arif Pamesangi SPDI MPD. Nah, yang cari Terima kasih ini ya, dia Kak. ini. Terima kasih ya Kak. Ini Kak, informasi jelasin seputar produk akuntansi dong Kak. Gimana? program studi akuntansi. Oh, Kalau akuntansi ini kayaknya dia ini program studi yang program studi baru, baru Dan hadir peminatnya ya. itu Masya Allah luar biasa, sangat banyak. Sangat banyak. Dia itu angkatan pertama itu di angkatan 2023, 2023. terus angkatan kedua itu di 2024. Tidak deh Kak. Oh, Akuntansi 2022. Tapi peminatnya itu sudah banyak, langsung Masya banyak Allah. dia baru hadir tapi peminatnya sudah banyak. Kak, kalau isi KRS kapan? Kapan? KRS itu itu kartu rencana studi. Dia Jadi- nanti biasanya itu kalau KRS-an itu setelah kalau mau masuk semester baru, dia itu baru ada yang namanya Nanti KRS-an. kayaknya ada sosialisasinya deh. Ya, sosialisasinya tentang bagaimana cara pengisian KRS-an. KRS, bagaimana caranya belanja mata kuliah yang boleh di Kak, bulan berapa PBHK-nya Kak? Nah, kalau PBHK dia itu di bulan September. September atau di akhir Agustus. Saya Iya. dulu di akhir Agustus di Nanti informasinya- tanggal 27 akhir. Ya. Kalau saya juga dulu September, awal September. Kalau untuk informasinya nanti cek saja, tunggu. Pokoknya tunggu saja di informasinya di akunnya UIN Palopo. Kak, prodi MBS gimana Kak? Siswa Manajemen cowok di bisnis KPI syariah ya? Kak, takut Kak nanti kalau sendiri laki-laki di kelas. Siswa cowok di KPI banyak jika takut Kak nanti kalau sendiri laki-laki. Oh, tentu tenang saja teman-teman. Jadi di KPI itu banyak kok peminatnya juga dari kalangan cowok ya. Jadi jangan takut kalau cowok sendiri dalam kelas. Banyak kalau untuk cowok di KPI itu banyak. Suami Hidayatullah. Banyak kok. Terus apa lagi nih yang Ya, Cabang karena kebetulan saya akuntansi sendiri udah juga dari prodi sekitaran- komunikasi dan penyiaran Islam teman-teman. Jadi jangan takut ya. Coba Saya lihat dalam ini ada calon mahasiswa baru akuntansi udah sekitaran berapa Kak? Kira-kira. Kalau dari jalur SPAN waktu hari yang saya lihat itu baru sekitaran 50-an ya. Ya. 50-an dari akuntansi. Banyak sih Pokoknya peminatnya. banyak peminatnya ini akuntansi. Kak, kalau tes jalur mandiri gimana itu Kak? Kalau Apa saja matkulnya Pak? Enggak tahu ya. Kak, sekarang UIN Palopo itu sudah masuk pendaftaran jalur apa Kak? Jalur mandiri. Kalau PBA gimana Kak? Nah, saya punya teman dari pendidikan bahasa Arab. Ini sangat luar biasa juga karena di dalamnya kita ini belajar bahasa Arab tentunya. Dan juga temanku ini bukan dari pesantren, tapi dia masuk di pendidikan bahasa Arab. Jadi agak sulit sih mata kuliahnya. Kak, sekarang di UIN Palopo itu sudah masuk pendaftaran jalur apa Kak? Jalur mandiri. Dan Sampai juga tanggal 7 jalur Juni, mandiri Juli. pesantren ada. Iya, khusus. Dia Khusus ada jalur pesantren. mandiri pesantren, SMA juga bisa. Prestasi mandiri khusus MA pesantren mandiri OMSSM. Prodi Join Maki di PBA, saya alumninya. Nah, tahu join Maki di PBA, tidak diragukan lagi. Kak, kalau MPI gimana Kak? Pendidikan Manajemen pendidikan Islam. Jadi kalau mau ya silakan bergabung di MPI.
Tunggu pengumuman Mini, kau sudah deg-degan Mini. Tunggu pengumumannya apakah dia lolos. Pokoknya berdoa ki saja di sepertiga ya. malam tak biar lolos ki di PBA. Kak masih buka pendaftaran, masih terbuka ya di sampai sekarang. pendaftaran. Untuk Di linknya itu jalur ada mandiri. di anu ya di akun UIN Palopo ada di situ untuk linknya. Ya. Jangan lupa join di prodi HTN teman-teman. Iya, jangan Hukum lupa. tata negara. Hukum tata negara. Ada jurusan bahasa Inggrisnya, Kak. Tentu ada Tentu jurusan ada bahasa dong. Inggris. Kak, kalau wisuda nanti masih ijazah IAIN Kak? Sudah UIN ya, Kak? Ijazahnya? Iya dong, sudah UIN. Nanti UIN doang. yang wisuda nanti ini, yang pertama nanti wisuda itu Ijazah UIN, Kak. angkatan pertama. Angkatan pertama UIN. Alumni UIN. Yang di link Jangan lupa join registrasi di Kak. prodi Iya, di BKI situ. ya. Jangan lupa join di prodi BKI ya. Jangan lupa join di prodi BKI ya. Iya, Yang jangan di lupa link join di prodi registrasi, BKI. Kak. Yang di link registrasi Kak, apa ini? Yang di link registrasi itu maksudnya pendaftarannya. Oh iya ya. Ada di situ. Kalau HKI Hukum Keluarga Islam, Kak, yang mau jadi bagaimana? Yang mau jadi kerja di ini KUA ya. KUA dia HKI. Berarti Kak masih dia anak yain ki kita Mari kalau deh. kami nanti UIN mi. Oh tidak, Banyak sudah di UIN mi. Kak cowok di akuntansi Kak. Iya, tentunya banyak dong. Kak masih anak yain ki kita kalau nanti UIN mi. Oh. Sudah UIN mi sekarang. Jadi yang wisuda kemarin terakhir IAIN Kak. Iya, Iya, betul. betul. Jadi yang wisuda nanti selanjutnya yang pertama itu dia sudah jadi alumni pertama dari UIN, Palopo. Jadi yang wisuda kemarin oke. Pokoknya seputar teman-teman jalur yang mau mandiri. kuliah tapi masih terkendala oleh ekonomi, di sini banyak sekali yang namanya beasiswa. Beasiswa. Bayangkan dari 250 kuota loh untuk KIP kuliah ini. Kuliah. Masuk IAIN, keluar UIN, nanti ditanya di mana kuliah Jawa. Ya tentunya di UIN dong. Di UM, Kak, kalau tes wawancara jalur UMPTKIN dilaksanakan setelah pendaftaran jalur mandiri, Kak. bisa Untuk- jadi dan bisa tidak. Bisa jadi nanti informasinya tunggu saja melalui akun media sosial, akun sosial media kampus. Alhamdulillah saya angkatan pertama UIN, cie angkatan Yeah. pertama UIN. Nanti jasanya jadi UIN Palopo mi Kak. Di UIN ada prodi apa saja Kak? Kalau di UIN Di- itu ada banyak program studi. program Kalau di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau program- disingkat sebagai FUAD, dia itu FUAD. ada 4 program studi. Iya, tentunya. Kalau di Fakultas Syariah itu ada 3 program studi. Kalau di Fakultas Tarbiyah Tarbiyah dan itu Ilmu ada Keguruan. 7 program studi ya. Iya, Kalau benar di sekali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada 4 program studi. Pokoknya ini kalau untuk akreditasi dari semua program studi dari baik hingga baik sekali. Ya, benar sekali. Ke jalur UMPTKIN kira-kira ada yang tidak lulus atau lulus semua jika? Ada yang kalau jalur UMPTKIN itu tentunya ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Tergantung dari seleksi inilah sistem elektroniknya bagaimana. Coba jelaskan Kak bagaimana penentuan grade UKT UIN Palopo. Kalau grade UKT UIN Palopo itu kalau dari dia sih kalau berbeda ya ada yang berbeda dari setiap fakultas. Intinya kalau UKT di UIN Palopo itu paling tinggi 2,4 ya. 2,4. 2,4. Itu pun ini sih banyak kan penerima KIP yang Iya. Kalau grade 1 itu dia 1 juta. Terus grade grade 1 itu grade satu- cuma 400 ya teman-teman. Iya, 400. Grade 1 itu 400. kalau grade 2 itu dia 1 juta. 1 juta Yang lebih. ketiga itu 1,4 yang Tergantung dari tergantung fakultasnya. Ada yang 1 juta dan ada yang 1 juta lebih. Terus grade 3 itu kalau di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kalau di grade 3 itu 1,7, grade 4 2,4 ya. Terus kalau di Fakultas Syariah ini saya kurang tahu berapa ya? 1, di Ya atas intinya sesuai kalau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan grade 3-nya itu 1,9. Jadi ini uang UKT-nya tergantung ini ya, fakultas. FTIK. Halo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi kalau di FTIK ini teman-teman dia
ada 7 program studi, dan di antara semua fakultas dari Tarbiyah ini yang paling banyak program mahasiswanya studinya. dan paling banyak Juga program kuotanya, studinya paling sih. banyak mahasiswanya juga, paling banyak program studinya juga. Ada 7 program studi, ada pilihan. Apa saja itu, Kak? Ada 7 pilihannya. Yang pertama itu ada pendidikan Pendidikan agama agama Islam Islam. atau PAI. Yang kedua itu ada pendidikan bahasa Inggris atau PBI. Nah, Yang ketiga itu ada pendidikan pendidikan bahasa bahasa Arab. Dia ada terus pendidikan pendidikan matematika, guru madrasah ibtidaiyah, manajemen pendidikan Islam dan pendidikan Islam anak usia dini. Kak, prodi paling baru di UIN itu apa, Kak? Prodi akuntansi syariah. Dia ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kak, Mahasiswanya juga keren-keren. Kak, kalau semisal tidak lulus jalur UMPTKIN, Kak, bagaimana itu, Kak? Boleh Di jalur coba di jalur mandiri ya, Kak. Masih buka dia. Masih buka sampai sekarang. Saya Sampai kira 8 UKT Agustus. itu melihat dari segi UKT itu melihat dari segi perekonomian. Oh Ya, iya, benar Kak, sekali, Kak. Dari Makanya segi nanti perekonomian, makanya dari segi iya. dari setelah tes wawancara, nah di nanti situ ditentukan. kan ditentukan kakaknya ini kena Perekonomiannya grade berapa. masuk di grade Ya, berapa. grade Jadi berapa. tentunya di sini ya ditentukan. Ditentukan nanti melalui setelah ekonomi, hasil tes wawancara. Kak, prodi paling baru ya, Kak, kalau jalur mandiri jurusan MBS biayanya mahal gak, Kak? Dia sama ya 200.000 ya, 200.000. untuk biaya administrasi pendaftaran itu sama di semua program Iya. studi, 200.000. Takut dapat grade 3, Kak. Jangan takut, pasti pihak kampus itu sangat sesuaikan dengan berhati-hati dan ekonomi, menyesuaikan sesuai siswanya. dengan data-data dari teman-teman, dengan ekonomi dari teman-teman, pasti disesuaikan dengan semuanya. Karena semuanya nanti ditanyakan teman-teman. Kalau tes wawancara UKT nanti ditanyakan semua. Jadi kakaknya bisa menjawab Ya, sesuai jadi dengan jangan takut ya realitanya, teman-teman. gitu. Jawab sesuai dengan realitanya dan sejujur-jujurnya. Yang mana susah tesnya, Kak? Jalur OMPTKN atau jalur mandiri? Kalau untuk Ya, segi sama. tes dia sama, Kak, Sama. jalur tesnya. Kalau untuk soal tesnya itu dia sama-sama. Jalur mandiri dan juga jalur OMPTKIN. Ayo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Takut dapat grade 3. Takut dapat grade 3. Yang mana susah? Ada lagi enggak? Ayo, ada apa lagi yang mau dipertanyakan? Kalau semisal tidak lulus. Mungkin di live ada yang maba. Izin Tanya, jelaskan deh bahwa di UIN. Jelaskan deh bahwa di UIN itu menggunakan sistem UKT, jadi tidak melihat dari jalur untuk menentukan UKT. Ya, benar sekali. Bahwa di UIN itu menggunakan sistem UKT, jadi tidak melihat dari jalur untuk menentukan UKT. Ya, betul. Ya, benar Kalau sekali. saya misalnya kakaknya bilang saya dari jalur prestasi, mandiri, dan ini kok UKT saya lebih ini daripada yang jalur ini, dia tidak. Jadi UKT di UIN Palopo itu yang ditentukan itu melihat Dari segi ekonomi. dari sistemnya itu. UKT itu tidak dilihat dari jalur apa dia masuk. Ya, benar sekali. Pokoknya untuk UKT dari UIN Palopo itu dia ditentukan melalui hasil dari wawancara dan datanya dari teman-teman. Izin tanya, Kak, wawancara dilaksanakan via online atau offline, Kak? Dia offline. Wawancaranya offline, Offline. Kak. Dia wawancaranya offline. Ada pemberitahuannya kapan dilaksanakan wawancara UKT dan dia offline. Iya. Jadi yang mau wawancara UKT langsung datang ke sini, Kak, diwawancarai. Kak, daftar mandiri tes ujiannya lewat mana, Kak? Ada linknya di akun UIN Palopo. Ya. Sama ada di siarannya di WhatsApp juga ada di situ untuk link pendaftarannya. Untuk link pendaftaran atau bisa langsung klik di Google UIN Palopo. Nanti ada terkait pendaftaran di situ, Kak. Iya, betul.
Jangan. Bisa Ji? Boleh. Boleh. Bisa. Orang asli mana Kika? Kalau saya asli dari Luwu Timur. Halo Luwu Timur. Kalau saya orang asli Luwu. Halo Luwu dekat Palopo ya. Dekat dengan Palopo di Penerang Selatan. Tes mandiri nanti offline gak Kak? Iya betul, offline untuk tes mandiri. Dia bersifat SCC ya. Seleksi Sistem elektronik. Seleksi sistem elektronik. Kak, kapan tes wawancara jalur mandiri prestasi non akademik? Kak, kapan tes wawancara? Nanti untuk informasinya ada di media sosial kampus ya. Kak, NIM keluar itu kapan? Tunggu saja deh. Kapan Mungkin keluarnya? ya setelah PBAK Nanti dia kalau keluar. ini kayaknya satu hari sebelum PBAK sudah keluar. Kak, jas almednya nanti untuk Camaba udah bertulis UIN atau masih IAIN Palopo Kak? Sudah UIN dong. dong. Jadi Masa IAIN? Jadi kalau untuk UIN ini dia sudah resmi total jadi UIN. Universitas Islam Kalau Negeri masih ada yang Palopo. bilang IAIN bukan IAIN Kak, UIN. Apalagi yang stain. Sekarang sudah UIN, waktu pas kuliah masih STAIN. Halo alumni Ini STAIN. apa kesenjangan Keseng- kesenjangan usia. Kesenjangan usia. Kakaknya ini mungkin Kak, Iya. kalau jas almed kapan dibagikan Kak? Biasanya kalau jas almed itu pada saat PBAK dia. Saya dulu pas angkatanku semester 1. Iya, intinya ketika Akhir masuk semester satu. perkuliahan itu dia sudah dibagikan. Jadi Dia- jangan takut ya, tidak kebagian jas almed, pasti dibagikan. Kok jas almed? Kita limit dulu. Bayar gak jas almed Kak? Tidak dong. Dia sudah masuk di UKT. Di UKT. Kak, apa itu beasiswa Kala? Jadi beasiswa Kala itu beasiswa dari Yayasan PT Haji Kala. Nah, atau Kala Group. Dia itu ada Instagramnya, ada Instagram Kala Group dan ada Instagram Yayasan Beasiswa Kala. Nanti untuk informasi beasiswa Kala itu ada di Instagram Yayasan Beasiswa Kala. Silakan follow dan sekarang itu sudah terbuka untuk pendaftaran beasiswa Kala. Untuk pendaftaran beasiswa Kala ini dari semester berapa Kak bisanya? Dari semester 2 sampai semester berapa sekarang ya? Semester 2 ya? Semester 2. Semester 2 sampai semester 4. Oh, jadi semester 1 belum bisa ya untuk mahasiswa baru belum bisa untuk daftar beasiswa Kala. Jadi mahasiswa baru ini nanti bisa daftar di KIP kuliah. Kak izin bertanya, jalur mandiri undangan non tes itu masuk di pilihan mana? Mandiri SSC atau mandiri khusus pesantren? Tergantung kita dari mana. Kita maunya apa? Kita mau masuk jalur apa? Ya. Kak, apa itu? Prodi apa Ki berdua Kak? Kalau Halo, jadi kami berdua itu dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI. KPI ya. Ada yang anak KPI di sini. Fakultas Halo. Sunnah Adab dan Dakwah. Ada anak KPI, halo semua. Bagaimana? Ada maba KPI Maba sini. KPI sini. Kita bincang-bincang seputar program studi KPI Dan program studi lainnya dan juga program bisa. studi lainnya juga dong tentunya ya. Bagaimana cara KIPKA? Kalau untuk informasi tentang beasiswa KIP kuliah itu ada nanti setelah PBAK dia atau masuk semester 1 dan itu sudah ada informasinya tentang apa saja sih persyaratan untuk mendaftar di penerima beasiswa KIP kuliah. Tapi boleh ini sih untuk lebih jaga-jaga untuk berkas-berkasnya dipersiapkan. Kak, kalau masuk kita wajib pakai kemeja putih Kak. Iya, pakai kemeja putih. Jadi setelah tes itu dia pakai rok hitam, baju putih. Kalau dan jilbabnya kerudung. dia bisa bebas warna apa.
Makasih Kak Iya, sama-sama. Kak di UIN organisasinya apa saja? Kalau organisasi internal dari UIN itu banyak. Pokoknya dia di organisasi ini pokoknya memberikan ruang untuk teman-teman untuk menggali skill dan potensinya teman-teman. Ada contohnya pasti teman-teman sudah tahu, ada Duta Kampus, ada Palita TV, ada UKK Seni Sibola, ada UKK Seni Sibola ini untuk yang suka menari-nari, yang pokoknya yang seni-seni deh, ini UKK Seni Sibola. Kalau ada UKK Tim Paraga tentunya olahraga ini ada, sama ada Pramuka, ada Tapak Suci juga ya. Ya, Tapak Suci ada. Yang jago karate di sini nah boleh bergabung di Tapak Suci YIN. UIN Palopo. Kapan terbuka beasiswa KIP kuliah Kak? Untuk beasiswa KIP kuliah itu informasinya paling semester 1 atau setelah PBAK atau masuk semester baru. Nanti sekitaran bulan 10 itu sudah ada KIP kuliah. Kalau Kak, kalau daftar mandiri nanti tes ujiannya di kampus gak Kak? Iya betul sekali. Jadi nanti tesnya itu dia bersifat online atau SSC, seleksi sistem elektronik. Benar sekali. Hadir maba KPI. Halo Fahmi. Ospek bulan berapa Kak? Kalau ospek dia dinamakan di UIN Palopo itu sebagai PBAK. Ya, kalau PBAK dia itu di bulan September, untuk tanggalnya nanti diinformasikan. September atau akhir Agustus ya. Ada KRS di UIN Palopo Kak? Tentunya Tentu ada dong. KSR. Sistem belanja mata kuliah ya. KSR itu PMI. Oh iya, KSR di UIN Palopo. Oh, ada PMI. Pokoknya ini KSR dia yang paling utama ketika ada kegiatan. Pokoknya jasanya mereka itu oke. Sering juga adakan kegiatan donor darah. Pokoknya yang anak KSR yang lagi nonton kalian oke. The best. Jas Almed nanti dipakai pada saat PBAK gak Kak? Biasanya kalau di angkatanku, angkatan 23, angkatan 23 dia itu almednya itu pada saat hari terakhir PBAK, penutupan PBAK penutupan PBAK itu kita sudah pakai almed. Kalau di angkatan 24 angkatanku pasnya PBAK itu kita hari pertama itu pakai baju hitam putih, hari kedua pakai batik, hari terakhir lagi pakai hitam putih. Nanti jas almednya itu dipakai pas pas dibagi dan kalau ada acara-acara tertentu. Yang banyak komen dicari gak nanti kalau PBAK Kak? Iya. Ya, nanti dicari ya. Nanti dicari. Paham ini nanti pokoknya dicari. Nanti anak KPI ini dicari. Nanti dikasih info juga ya Kak tentang apa saja yang disiapkan kalau mau PBAK. Betul sekali. Jadi kalau perasaan keponya sudah mau tahu sekali apa sih persyaratannya sama atributnya di PBAK, nanti ada akun media sosialnya di PBAK itu, akun Instagramnya PBAK UIN Palopo, ada itu. Kalau saya dulu pasnya PBAK itu yang disiapkan ada buku kecil untuk catatan, terus banyaklah pokoknya yang harus disiapkan. Jadi kesehatan juga harus disiapkan ya teman-teman. Ya, jaga kesehatan biar bisa ikut PBAK. Kak, kalau jalur mandiri prestasi non akademik sudah tes sudah tidak tes SSC langsung, tes wawancaranya di KI ya. Nanti setelah tes SSC langsung tes wawancara. Kalau tes mandiri pakai baju apa Kak? Pakai baju hitam putih. Bawahan hitam, atasan putih. Terus kalau untuk perempuan jilbabnya itu bisa warnanya bebas. Penting jangan colok ya. Iya betul. Wajib Kak botak jawab kapan itu wajib botak Kak nanti PBAK wajib banget Kak. Ada jalur prestasi, ada kayaknya jalur prestasi sudah ya jalur prestasi sudah sudah lewat sekarang sudah jalur mandiri. Oke teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 15 lewat 14 jadi kita pamit undur diri. Saya perkenalkan dulu, saya Febi Asbar dan ini dan saya Nur Hidayat Alipa.
Jadi jangan lupa bahwa live selanjutnya itu ada di hari Rabu tanggal 25. 25. Tetap stay tune ya. Jangan lupa join lagi dan kita akan share berbagai informasi menarik.